Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Vivananda Mareta dari Manajemen Malam 2. Saya di sini izin memaparkan materi mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Situasional pada PT Perusahaan Sumber. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan ada beberapa materi pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, selanjutnya masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini peran pemimpin ini sangat dominan, baik bagi perusahaan ataupun orang-orang di dalamnya. Karena peran pemimpin bagi perusahaan ini bisa untuk menggerakkan, bisa untuk merencanakan, juga bisa mengawasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan perusahaan supaya tujuan awal perusahaan tersebut bisa tercapai atau terwujud. Nah, di masa sekarang ini gaya kepemimpinan seorang pemimpin ini bisa dijadikan acuan bagi bawahannya untuk melihat tindakan pemimpin saat bekerjanya, atau bisa semangat bekerja dari pemimpin ini bisa dijadiin teladan yang baik untuk bawahannya. Nah, terdapat juga beberapa jenis gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh pemimpin suatu perusahaan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan transformasional, ada gaya kepemimpinan transaksional, dan terakhir ada gaya kepemimpinan situasional. PT Perusahaan Sumber ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Salah satu perusahaan di Tanjung Pinang yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi 7.000 sampai hingga 8.000 balok batu bata perharinya. Nah, agar perusahaan bisa berjalan dengan semestinya, PT Perusahaan Sumber ini memerlukan pendukung agar terlaksana kinerja dari gaya kepemimpinan situasional ini, yaitu berupa beberapa pegawai yang saling bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, menurut wawancara penelitian yang telah saya lakukan, diketahui beberapa fenomena seperti perbedaan perlakuan dari pemimpin kepada para karyawannya, dan tingkat kesiapan bawahannya, dan juga situasi pada setiap bawahannya ini berbeda-beda. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti dan mengetahui penerapan gaya kepemimpinan situasional pada PT Perusahaan Sumber. Selanjutnya terdapat juga rumusan masalah, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan situasional pada PT Perusahaan Sumber ini, dan ada juga tujuan penelitiannya, yaitu untuk dapat menganalisa gaya kepemimpinan situasional pada PT Perusahaan Sumber. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian manajemen menurut Burhanuddin dan kawan-kawan tahun 2019. Manajemen ini merupakan sebuah proses mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok organisasi guna mencapai tujuan organisasi dengan saling bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dan terdapat juga manajemen SDM menurut Samsuni tahun 2017. Nah, manajemen SDM ini merupakan ilmu yang mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu secara maksimal demi terwujudnya suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada pengertian dari kepemimpinan situasional menurut Haryanto tahun 2020. Nah, kepemimpinan situasional ini adalah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi karakteristik situasi dan keadaan sebagai penentu utamanya yang membuat seorang pemimpin ini berhasil melakukan tugas organisasinya secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada indikator variabel. Saya mengambil indikator
4 indikator gaya kepemimpinan situasional ini menurut Limantara tahun 2016 itu terdapat 4. Yang pertama itu ada telling. Telling itu mengarahkan. Yang kedua ada selling. Selling itu melatih. Yang ketiga ada participating, itu partisipasi. Dan yang terakhir ini ada delegating, yaitu mendelegasikan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, saya mengambil objek di PT Perusahaan Sumber Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya ada masalah atau fenomena yang saya ambil, yaitu pertama ada perbedaan perlakuan dari pemimpin kepada karyawannya, dan yang kedua itu tingkat kesiapan bawahan dan situasi yang berbeda. Nah, yang ketiga ini indikatornya saya ada 4. Yang pertama telling, selling, participating, dan delegating. Dan yang terakhir variabel saya yaitu analisis gaya kepemimpinan situasional pada PT Perusahaan Sumber. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan yang saya gunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dan sampel yang saya ambil itu populasinya 14 karyawan dan sampelnya 6 karyawan. Dan saya menggunakan teknik pengolahan data, menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan terakhir saya menggunakan teknik analisis data dengan uji kredibilitas dengan triangulasi, dan triangulasi yang saya gunakan adalah triangulasi sumber. Baik, saya Karina Vivana Namareta mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sudah diizinkan untuk memaparkan presentasi mengenai proposal penelitian saya. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.